Untuk wilayah Toba saat ini menurut Bapak apa sih yang menjadi tantangan ataupun kendala sehingga partisipasi pemilih itu tidak selalu maksimal? Ya kalau partisipasi pemilih kan memang fluktuatif ya, dari pemilu ke pemilihan itu naik turun. Jadi kalau kita lihat datanya, kalau di pemilihan 2015 Toba itu kisaran 72%. Namun di Pilgubsu turun ke 60-an persen, 66, 68 gitu. Nah kalau kita lihat ke 2015, 72%, target nasional saat ini 77,5%. Kita berharap ini angka ini kan tidak begitu jauh. Kita berharap teman-teman bisa raih. Cuma memang karena sekarang situasinya pandemi, kemungkinan akan ada tantangan. Tapi seperti saya jelaskan tadi, pandemi ini kan sebenarnya sudah cukup lama kita hadapi. Jadi masyarakat sudah relatif bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru, dan kita di TPS nanti sudah menyiapkan protokol pencegahan untuk memastikan jangan sampai masyarakat pemilih itu takut atau khawatir. Di TPS itu cukup aman, ada protokol COVID, ada sanitizer, cuci tangan sebelum masuk, ada sarung tangan untuk pemilih, bahkan masker untuk pemilih yang nggak membawa masker. Tapi kita berharap pemilih bawa masker dari rumah karena yang disiapkan hanya cadangan saja, tidak sejumlah pemilih. Kemudian ada juga tinta tetes. Jadi itu semua adalah cara bagi KPU untuk memastikan jangan sampai pandemi ini menjadi halangan. Nah, itu satu. Yang faktor lain ya tentu di luar pandemi, bahwa kita berharap partisipasi itu juga dibangun karena kesadaran, bukan karena faktor mobilisasi dengan berbagai sebab ya, apakah pengaruh uang, pengaruh kebencian, atau pengaruh yang lain yang sebenarnya tidak baik bagi pendidikan politik warga masyarakat. Kita berharap di Tobasa yang dibangun adalah partisipasi yang dibangun dari kesadaran pemilihnya. Maka kegiatan-kegiatan seperti ini sekarang didorong oleh KPU, digencarkan 39 hari menjelang hari H, supaya mengingatkan pemilih pentingnya hak pilih mereka digunakan dengan baik, dengan sadar ya, dan tidak ada pengaruh apapun, digunakan secara otonom karena dia berdaulat sebagai pemilih. Nah itu. Nah, tantangannya tentu ya sekarang masih banyak masyarakat dan pemilih dan politisi yang masih berpikir dengan politik mobilisasi kan itu kan. Nah, kita berharap partisipasi yang kita mau dorong itu bukan dalam konteks mobilisasi, karena itu berbeda kan, tapi partisipasi yang dibangun dengan kesadaran. Nah ini mungkin tantangan yang justru makin berat, karena di masyarakat mungkin para peserta masih ada yang mau menggunakan cara-cara pintas itu, transaksional ya, mobilisasi dengan tujuan tujuan jangka pendek yang sebenarnya berdampak buruk bagi pemilihan kita, pilkada kita. Bagaimana mungkin kita berharap ada pemimpin yang bagus terpilih dengan cara-cara yang tidak bagus, kan kira-kira begitu. Nah oleh karena itu KPU berkepentingan dalam sosialisasi yang tersisa ini mendorong seluruh pemilih yang sudah terdaftar di DPP itu benar-benar menggunakan hak pilihnya secara sadar, melihat paslonnya siapa yang memang diyakini, dipercayainya ya, bisa menyalurkan aspirasi dia, dan dengan demikian dengan keyakinannya memilih datang hadir ke TPS. Tadi Bapak beberapa kali mengatakan ada sistem yang harus diperbaiki. Sejauh yang Bapak lihat, sistem apa yang kurang baik dalam penyelenggaraan pemilu kita? Nah, kalau sistem pemilu kita, saya pikir sesungguhnya kalau untuk sekarang ini sudah cukup baik ya. Tapi persoalannya kemudian jangan lagi nanti sistem ini berubah ketika proses pelaksanaan pemilu berikut. Artinya jangan sampai sebuah sistem yang sudah kita anggap baik, begitu kita belum melihat hasil, tapi sudah mengalami perubahan. Nah, dinamika boleh saja, tapi dalam rangka penyempurnaan ya. Nah, ini akan sangat menyulitkan secara teknis ketika sistem itu sering berubah. Teknis di lapangan, misalnya ketika persoalan sudah diidentifikasi saat ini, persoalan demokrasi lokal yang sudah mengejala, lalu kemudian ini sudah coba dirumuskan dalam satu solusi, ternyata berubah lagi.
di pemilu berikut, sehingga tidak terjawab hasilnya apa. Kira-kira di situ. Nah, apakah itu termasuk seperti PKPU yang lahir di injury time begitu? Salah satunya adalah itu yang kita mau tekankan. Sistem itu kan nanti menjadi induk dari regulasi itu. Nah, ketika sistem hukumnya misalnya sudah dijadikan sebagai landasan, lalu kemudian turunlah aturan-aturan sifatnya pendelegasian termasuk PKPU berubah. Bayangkan kalau misalnya PKPU berubah dalam hitungan minggu, lalu kemudian tahapan sudah berjalan. Nah, ini kan akan sangat menyulitkan bagi penyelenggara untuk melaksanakan pemilu yang kita harapkan berkualitas. Apakah itu mempengaruhi soal sistem yang sedikit apa tadi, mempengaruhi nggak itu terhadap korelasinya dengan partisipasi pemilih ini apa itu? Nah, korelasinya dengan partisipasi pemilu, perubahan dari setiap PKPU itu kan tidak selalu tersosialisasikan dengan baik. Sehingga sering nanti akan memunculkan tafsir yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Dianggaplah, katakan misalnya penyelenggara yang tidak konsisten. Padahal sesungguhnya mereka tunduk pada regulasi sebagai turunan dari sistem tadi. Nah, ini kan berdampak pada persepsi masyarakat terhadap penyelenggara. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi itu kan harus diimbangi juga dengan keyakinan terhadap penyelenggara bahwa mereka itu adalah penyelenggara yang dianggap berintegritas, konsisten dengan sikap, termasuk dengan regulasi yang ada, konsisten menjalankan itu. Sehingga bisa terjawab nanti segala kebutuhan, termasuk kebuntuan di dalam proses demokrasi.